Baik, selanjutnya saya akan men-share eh, bahan perkuliahan pada malam hari ini. Oke, saya buka LMS. Sudah terlihat ya? Terlihat belum? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya. Nah, saya langsung masuk. Jadi, jadwal tetap perkuliahan kita yaitu hari Jumat jam setengah 7 sampai dengan jam 21.40. Kemudian karena ini adalah 4 SKS, teori dan praktik, tentu saja nanti setiap sesi perkuliahan saya bagi dua, yaitu sesi pertama itu untuk teori, kemudian sesi kedua adalah praktik. Kemudian bagi kawan-kawan nanti yang mendapatkan eh, jadwal offline itu kelasnya di G14 ya, di kelas G14. Kemudian kalau ada perubahan nanti saya sampaikan di LMS. Kemudian ini adalah profil mata kuliah. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah algoritma strategik atau algoritma strategik. Eh, dan ini materi besar, ada 11 materi besar yang nantinya akan kita pelajari di perkuliahan ini. Dan di sini juga saya sudah men-share nama-nama peserta perkuliahan sesuai dengan presensinya. Nah, eh, data inilah nanti yang menjadi acuan kawan-kawan sekalian untuk masuk secara online atau offline sesuai dengan nomor presensinya. Harusnya hari ini ada Aldi, kemudian ada Brilian, ada Nanda ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah link kelas online. Jadi saya tidak perlu membuat link baru untuk setiap pertemuan. Untuk yang online silakan gunakan link ini saja ya untuk kelas online. Oke. Nah, untuk minggu ini ada dua sesi sudah saya siapkan. Ini pesertanya, kemudian ada sesinya. Saya masuk saja langsung ke sesi berikutnya. Materi ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Eh, ini adalah kita masuk ke materi untuk sesi yang pertama. Saya akan sampaikan dulu gambaran umum perkuliahan kita. Oke, sesuai dengan judulnya, algoritma strategik. Tentu saja mata kuliah ini akan membahas tentang bagaimana menggunakan algoritma untuk setiap menyelesaikan permasalahan. Jadi nanti ada banyak algoritma yang akan kita pelajari dan masing-masing algoritma ini memiliki keunggulan tersendiri untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Kemudian tentu saja nanti yang kedua, kawan-kawan akan mengetahui eh, macam-macam algoritmanya dan cara mengimplementasikannya untuk setiap permasalahan. Selanjutnya yang kedua, topik utama penilaian dan juga tugas. Ada 11 topik utama nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama tentu saja saya akan menyampaikan dulu pengantar tentang algoritma ini. Kemudian berikutnya ada mulai masuk ke
algoritmanya. Ini ada algoritma brute force, greedy, dan lain sebagainya. Ada 11 nanti yang akan kita pelajari. Selanjutnya untuk komponen penilaian. Nah, pada umumnya sebenarnya sama saja untuk tahun ajaran kali ini sama sebelumnya. Namun kali ini kita menambahkan etika di penilaian. Nah, etika ini dimasukkan oleh institusi eh, sebagai salah satu komponen penilaian karena etika ini sangat penting ya, terutama bagi kita yang nantinya masuk ke dunia kerja, masuk ke lingkungan industri, organisasi dan lain sebagainya. Jadi harapan saya adalah eh, di kelas ini kita bisa belajar beretika. Banyak sekali nanti etika yang akan dinilai sebenarnya. Ya. Jadi pada dasarnya kalau keterampilan atau keilmuan itu bagi industri mungkin penilaiannya bukan di nomor satu ya. Ternyata berdasarkan apa namanya informasi dari industri yang paling penting itu adalah etika. Kalau keterampilan tambahan, misalkan ilmu programming dan lain sebagainya, itu bisa didapat dengan cara mengeksplor ya, mengeksplorasi diri, belajar sendiri. Tapi eh, harapan kami adalah ketika kawan-kawan eh, berkuliah di Dharma Jaya itu kami bisa memberikan etika yang baik, bisa mengajarkan etika seperti itu. Nah, di sini nilai etika adalah 15%. Kemudian UTS, UAS itu 25% masing-masing, ada tugas, kemudian ada presensi kehadiran. Nah, untuk presensi kehadiran itu tetap kawan-kawan melakukannya pada LMS ya. Jadi di setiap apa namanya di setiap minggunya itu saya selalu memberikan apa namanya portal atau link untuk melakukan presensi. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara kaitannya dengan tugas. Nah, tugas ini karena isi kelas kita hanya 6 orang, jadi nanti masing-masing 6 orang ini memiliki tugas mandiri. Tugas mandirinya apa saja? Yang pertama adalah kuis. Jadi nanti di setiap sesi perkuliahan saya akan memberikan kuis. Ini adalah tugas yang pertama. Dan itu kuis itu ada durasi pengumpulannya ya. Nanti setiap kuis ada keterangannya, kapan dikumpulkannya dan bagaimana cara mengumpulkannya. Itu yang pertama kuis. Yang kedua adalah presentasi. Jadi sebelum UTS itu kawan-kawan memiliki tugas untuk melakukan presentasi. Yang dipresentasikan adalah jurnal atau artikel yang kaitannya dengan algoritma strategik. Nanti silakan dicari judulnya yang kira-kira arahnya ke 11 algoritma ini. Oke. Kawan-kawan bisa mencari algoritma brute force dan lain sebagainya yang ada di sebelah sini. Nanti ini akan saya share di LMS. Nah, itu adalah tugas pertama kawan-kawan. Nah, yang dipresentasikan satu orang itu eh, mendapat kewajiban untuk melakukan satu kali presentasi sebelum UTS dan satu kali sebelum UAS. Nah, sebelum UTS yang dipresentasikan adalah
kawan-kawan mencari jurnal atau artikel, ya kan, itu yang dipresentasikan. Nanti silakan dibaca, dipelajari, kemudian itu dipresentasikan. Yang berikutnya adalah presentasi sebelum UAS. Nah, apa yang dipresentasikan? Ini kawan-kawan membuat sebuah artikel. Nanti formatnya saya berikan seperti apa, formatnya, bagaimana cara menulisnya, itu ada di formatnya. Nah, tapi ini adalah tugas besarnya ya, membuat sebuah artikel dengan judul judul di atas ini. Nanti kita belajar membuat artikel. Nah, mungkin eh, apa namanya? Ini saya rasa tugas yang umum yang biasa diberikan kepada mahasiswa. Tujuannya adalah setiap mata kuliah yang disampaikan oleh dosen itu memiliki produk. Produknya bisa macam-macam. Ketika mahasiswa yang apa namanya mengambil mata kuliah yang berurusan dengan pemrograman, biasanya produknya adalah berupa produk pemrograman. Bisa misalkan membuat web atau mobile dan lain sebagainya. Gitu. Tapi untuk mata kuliah algoritma strategik, produknya adalah sebuah artikel. Jadi nanti di akhir perkuliahan ini kawan-kawan memiliki sebuah artikel yang tujuannya bisa kita publikasikan di sebuah jurnal. Oke, saya stop sharing dulu. Saya kembali ke kelas dulu. Oke, saya kembalikan kepada kawan-kawan. Silakan. Ada yang mau bertanya dulu sebelumnya? Pak, izin bertanya, Silakan, siap, Romin. apa sih namanya? Tadi kan apa namanya sebelum UTS itu kan tiga buah apa sih namanya artikel ya Pak ya? Apa tiga buah apa sih tadi? Artikel. Tiga buah artikel untuk dipresentasikan. Terus di isinya itu mencangkup algoritma yang ada di algoritma strategi ini ya Pak ya? Oke. Ah, Kak, itu kan ada 11 algoritma tadi ya, Pak ya. Kalau Hmm. dari tiga buah untuk kita presentasikan itu salah satu atau hanya beberapa aja nggak harus semuanya apa harus semuanya, Pak? Oke, saya jawab ya. Ya, Pak. Eh, oke. Nah, untuk maaf, itu sebenarnya saya ralat ya. Saya ralat. Itu bukan tiga artikel, hanya satu ya. Nanti saya ralat, saya upload di LMS. Ya, Pak. Oke, nah itu hanya satu. Jadi setiap mahasiswa sebelum UTS itu memiliki kewajiban hanya satu artikel saja untuk dipresentasikan. Yang pertama, yang kedua adalah judul artikelnya diambil saja salah satu dari 11 topik utama. Jadi tidak semuanya, salah satu. Misalkan kawan-kawan akan mau mempresentasikan algoritma brute force, silakan. Enggak masalah, atau algoritma greedy, silakan. Pilih saja salah satu di antara 11 yang ada di topik utama. Seperti itu. Kemudian bukan tiga ya, nanti saya ralat, hanya satu artikel yang dipresentasikan Ya, Pak. itu. Nah itu untuk tugas sebelum UTS. Nah yang kedua tugas besarnya adalah kawan-kawan membuat artikel. Nah artikel ini formatnya nanti saya berikan seperti apa artikelnya. Nah kurang lebih artikelnya itu apa yang pernah kawan-kawan presentasikan, tapi artikel ini buatan kawan-kawan sendiri menggunakan referensi dari apa yang pernah kawan-kawan presentasikan. Misalkan kawan-kawan mempresentasikan algoritma brute force. Nah, nanti apa yang kawan-kawan baca pada apa namanya presentasi pertama sebelum UTS itu dipahami. Nah, mulai belajar membuat artikel yang kira-kira berhubungan dengan
referensi yang kawan-kawan baca, ya, atau eh, yang ada kaitannya dengan algoritma brute force yang sebelumnya kawan-kawan presentasikan. Nanti berjalan saja, kalau misalkan ada masalah, silakan dikonsultasikan. Nggak masalah itu. Namanya kita belajar ya, membuat artikel. Harapannya adalah supaya mahasiswa pandai bisa berbicara artikelnya seperti itu. Dan memiliki artikel ya, memiliki produk artikel. Gitu. Karena sangat sedikit sekali mahasiswa yang memiliki artikel, kecuali skripsi. Gitu. Silakan. Ya, Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau kawan-kawan yang lain sudah ada di grup tadi ya, WhatsApp ya, Mukroin ya, Sudah, Pak. sudah sudah ada sudah. ya. Oke, Pak, Hmm, Pak, silakan. apa sih? Tadi kan saya di kampus tuh Pak. Nah, kalau misalnya saya offline, kalau kan seharusnya saya tidak offline nih, tapi tadi mau offline berhubung kata Bapak yang sesuai absen, jadi saya pulang. Kalau misalnya kemudian saya besok offline boleh atau tidak Pak? Oh, silakan, nggak apa-apa. Jadi gini, karena oke, bisa di off dulu mic-nya ya biar nggak scoring. Oke. Nah, jadi gini, karena kelas kita hanya 6 orang, jadi sebenarnya tidak masalah kan kelas offline itu sebenarnya maksimal 20 orang, tapi karena kelas kita hanya 6 orang, silakan saja. Kalau kawan-kawan mau ke kelas, saya ada di kelas, saya ada di kampus. Cuman tadi karena saya harus buka acara yang diadakan Himatei dulu, makanya waktunya saya undur gitu. Tapi tidak apa-apa. Kalau misalkan minggu depan memang semuanya mau di kelas, it's okay, nggak masalah. Saya insya Allah ada di kelas gitu. Siap. Mau romin nggak apa-apa. Kalau mau ke kelas nggak masalah. Insya Allah saya ada di kelas gitu. Ya Pak. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Nah, oke, saya kembali share ya. Saya balik share ke ini. Oke, sudah terlihat ya apa yang saya share ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, kemudian Pak, bagaimana skema untuk tugasnya seperti apa? Nah, skemanya adalah seperti ini. Saya sudah membuat skemanya. Pada minggu pertama ini, jadi nanti kawan-kawan 1 minggu ke depan itu menyerahkan judul artikel yang akan dipresentasikan. Oke, diserahkan dulu. Tidak lebih dari minggu pertama ini. Jadi di sini ada keterangan laporan atau presentasi laporan atau artikel yang akan dipresentasikan itu di email ke saya sebelum perkuliahan minggu kedua. Jadi kawan-kawan serahkan, kemudian nanti artikelnya saya ACC untuk dipresentasikan. Nah, minggu kedua itu nanti kita mulai mengundi siapa yang akan melaksanakan. Jadi apa namanya? Di minggu kedua kita akan melakukan pengundian siapa yang melakukan presentasi, mulai dari pertama sampai dengan terakhir. Oke, seperti itu. Tapi sebelumnya harus diserahkan dulu judul artikelnya, dan itu waktunya hanya 1 minggu dari sekarang atau sebelum perkuliahan kedua. Nah, masing-masing memiliki waktu nanti untuk presentasi itu maksimal 30 menit. Oh ini sorry, ini 30 detik ya. Sorry, iya ini 30 menit ya. Seperti itu. Kemudian
Itu yang pertama untuk sebelum UTS. Nah, sebelum UAS, setelah UTS ya, sebelum UAS itu sama kawan-kawan menyerahkan judul yang akan dibuat. Oke, nah nanti di minggu ke-10 sama, nanti kita undi kembali siapa yang akan melakukan presentasi. Tapi sebelumnya menyerahkan dulu judul artikel yang akan dipresentasikan. Seperti itu. Setelah saya approve atau saya setujui, baru nanti bisa dilakukan presentasi. Seperti itu. Saya harap ini jelas ya. Seperti itu. Ya, Pak. Oke, siap ya, jelas. Kemudian untuk korespondensi, karena saya tadi sudah masuk ke grupnya, bisa melakukan lewat WhatsApp kalau ada pertanyaan, atau lewat LMS, atau lewat email. Nanti silakan lihat di email yang sudah saya cantumkan apa, di LMS. Oke, nah ini adalah kelas agreement. Jadi eh, kelas online ini ya. Jadi gini, kita membuat sebuah kesepakatan. Jadi walaupun ini adalah kelas online, ya kan, tapi ini adalah pertemuan resmi perkuliahan. Jadi eh, saya dan kita semua berharap bahwa pertemuan kita ini adalah pertemuan yang benar-benar memiliki manfaat. Itu. Nah, supaya itu semua terjadi, maka sebaiknya kita membuat sebuah kesepakatan. Yang pertama adalah, ini saya copy dari sebuah apa namanya, internet. Jadi yang pertama adalah, if you promise not to check your email while we are talking, we promise to not waste your time. Jadi kalau misalkan saya kan nggak tahu nih ya, pada saat saya berbicara, eh, saya tidak tahu apa yang kawan-kawan lakukan di sana. Jadi mari kita sama-sama berjanji bahwa nanti pada saat kita saling berbicara, kita saling berinteraksi, apabila online ya, kecuali kalau di dalam kelas kan saya bisa melihat. Nah, itu jangan sampai ada kegiatan lain. Saya berharap tetap fokus pada apa yang disampaikan. Seperti itu. Karena ini adalah perkuliahan. Supaya apa? Supaya kita tidak membuang-buang waktu secara percuma. Oke. Yang kedua adalah, the purpose of a meeting is not to fill the allocated slot on the Google Calendar invite. Jadi maksudnya adalah tujuan dari pertemuan kita, tujuan dari perkuliahan kita ini, itu saya tidak hanya menggugurkan kewajiban saja. Walaupun saya ada kelas, ya kan, yang penting saya masuk kelas, yang penting saya memberikan materi perkuliahan, itu selesai. Jadi tidak seperti itu. Jadi bukan yang penting tugas saya gugur, tidak. Jadi tidak semata-mata seperti itu. Jadi ini adalah tanggung jawab saya juga, materi yang saya sampaikan sesuai dengan RPS, kemudian tujuan dari perkuliahan juga jelas. Nah, karena saya memiliki keinginan seperti itu, jadi saya berharap kawan-kawan juga punya tujuan yang sama. Jadi benar-benar apa namanya, menyimak, benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh saya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah, the purpose is to communicate an idea. Jadi kita selama perkuliahan eh, berbicara tentang ide, berbicara tentang tukar pikiran tentang mata kuliah yang disampaikan. Saya yakin ada di antara kalian yang memiliki keilmuan lebih, gitu kan. Bukan berarti saya dosen kemudian saya memahami semuanya, tidak. Saya yakin pasti ada di antara kalian nanti yang lebih memahami, seperti itu. Makanya di setiap perkuliahan ini saya berharap
kita saling berkomunikasi, saling bertukar ide, ya kan? Saya yakin banyak kekurangan yang saya miliki. Nah, dengan adanya kalian ini, mudah-mudahan bisa ditambah kekurangannya seperti itu. Dan yang kedua adalah and the emotions that go with it. Jadi kita sama-sama bertukar ide, bertukar emosi. Apa emosi bukan dalam ini ya, dalam tanda kutip jelek bukan, tapi adalah saling bertukar. Intinya ini adalah saling bertukar ide dan saling memberikan kontribusi yang positif lah seperti itu. Nah, kalau yang terakhir adalah if we can't do that, let's not meet. Jadi kalau misalkan kesepakatan ini tidak bisa kita penuhi ya sebaiknya kita tidak mengadakan pertemuan seperti itu. Ya kan? Daripada saya berbicara tapi misalkan kawan-kawan kan saya yakin selama pandemi ini kita sudah dua kali melakukan kelas online. Banyaklah apa namanya keluhan ya, mungkin materi tidak maksimal dan lain sebagainya, baik dari dosennya ataupun dari mahasiswanya. Nah, untuk itu semua tadi mari kita sama-sama menyepakati tentang pertemuan ini. Beda kalau misalkan kelasnya kelas offline ya, kalau di kelas kan kita bisa melihat satu sama lain secara live seperti itu. Nah, saya stop dulu. Saya kembali ke kelas dulu. Kira-kira seperti itu ya, kawan-kawan ya. Jadi, eh, saya berharap kita kesepakatan yang sudah saya sampaikan tadi bisa sama-sama kita penuhi. Gitu. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke sesi yang berikutnya. Saya matikan video sebentar ya. Saya minum sebentar. Baik. Oh iya, kalau saya boleh tahu ini rata-rata sudah bekerja atau gimana ini? Bima bekerja atau gimana Bima? Kerja, Pak. Oh, bekerja ya? Ya, Oh, kalau boleh tahu di mana tugasnya? di Mercure, Pak. Di Raden Intan. Yang hotel itu. Yang ngebangun. Oh, di Oh ya, ya iya. ya. Ah, Itu sudah ini, sudah berjalan ininya. udah tuh, Pak. Udah tuh, Pak. Udah Oh, lama. sudah ya? Iya. Enggak, maksudnya sudah beroperasi ya itunya ya? Ah, gimana, Pak? Masih bangunan sih, Pak. Masih proyek, masih instalasi segala macam. Masih banyak PR. Oh, saya pikir sudah ini, sudah beroperasi untuk penginapan dan sebagainya. Oh, Enggak ya? belum, Belum ya? belum, Pak. Masih lama, Pak. Oh iya 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 ya. Oh berarti di proyek ya? Iya, bener, Pak. Oh di kalau boleh tahu di bagian apa? Oh ini ya, yang di Eh, hel saya helper kantor ya, yang oh ngurus MMP. helpernya. Iya. Oke, siap siap. Aslinya tinggal di mana? Saya di Garuntang, Pak. Di dekat Oh di Novotel. Garuntang. Iya. Oh dekat Novotel. Ah, Oke, siap. oke, Pak. Kalau Mukhairin masih di tempat? Mukhairin? Ya, bekerja atau gimana Mukhairin? Bekerja atau tidak? Atau memang kuliah? Enggak terdengar ya suaranya. Hmm. Oke, ya.
Nggak apa-apa. Ya, baik. Eh, sebentar saya absen sebentar ini si Khairin dan juga Bima. Kalau kawan-kawan yang lain sama bekerja juga ya, rata-rata. Kurang tahu Pak. Saya baru pertama kali masuk malam. Oh gitu, iya. Iya. Konversi apa? Iya. Sebelumnya reguler Pak. Ini masuk malam udah semester 5 kemarin. Oh ya, Baru itu, baru susun. iya iya. Mau Khairin coba cek bisa suaranya keluar? Belum ya, belum bisa keluar suaranya ya. Belum terdengar. Oke. Baik, kawan-kawan, kembali saya masuk ke sesi yang kedua. Sudah terlihat ya materinya ya? Udah Pak. Sudah terlihat? Ya, sudah. Ada yang bisa merespon? Sudah terlihat belum? Sudah Pak. Tes tes. Oke. Ya, sip. Baik. Eh, nah, di awal sebelum kita berbicara tentang lebih dalam tentang algoritma strategik, ya, saya ingin sampaikan dulu pengantar dari strategi algoritma ini. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah algoritma itu apa sih gitu kan? Mengapa itu perlu kita pelajari? Jadi kawan-kawan, sebenarnya saya sudah membuat buku untuk algoritma strategik. Eh, cuman saya belum tahu, kayaknya masih dalam proses percetakan ya. Eh, masih dipercetakan. Saya nggak tahu sudah di ini belum sama jurusan. Nah ini saya kutip dari buku yang saya buat. Nah, algoritma adalah ini adalah sebenarnya urutan atau langkah yang logis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi, setiap permasalahan itu kan tentu saja ada penyelesaiannya ya. Nah, cara menyelesaikannya itu adalah dengan menggunakan algoritma, dengan menggunakan urutan, ya kan? Kalau istilah algoritma ini kan untuk keilmuan misalkan aljabar, matematika. Tapi pada umumnya kalau kita ingin menyelesaikan masalah di luar dari itu, di luar dari sains, juga sama sebenarnya. Membutuhkan langkah-langkah, membutuhkan cara-cara yang logis, yang masuk akal. Nah, itu disebut dengan algoritma. Nah, singkatnya adalah sebuah masalah harus diselesaikan dengan beberapa langkah yang logis. Itu apa namanya pengertian dari algoritma. Nah, saya ambil contohnya seperti ini. Ini contohnya sebenarnya sangat mudah ya. Misalkan kita ingin memasak air, ya kan? Kita ada aktivitas memasak air. Oke, masalahnya adalah memasak air. Nah, tentu saja algoritmanya ini yang berhubungan dengan cara-cara memasak air. Misalkan di sini saya buat permisalan, misalkan sebelum memasak air itu harus disiapkan pancinya. Jadi panci itu disiapkan, kemudian dimasukkan air ke dalam panci, kemudian pancinya ditutup, pancinya diletakkan di dalam kompor, kemudian kompornya dinyalakan, kemudian eh, ada statement apabila airnya mendidih, kompornya dimatikan, angkat panci dari kompor. Nah, mulai dari menyiapkan panci hingga
air mendidih, kemudian angkat panci dari kompor, itu adalah urutan-urutan cara memasak air. Dan ini disebut dengan algoritma. Oke, kira-kira gimana? Eh, ini ya, mudah-mudahan paham ya. Saya Ya, lanjut. saya membuat apa namanya kiasan yang sesederhana mungkin lah. Nah, kira-kira itu adalah algoritma. Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa deretan langkah tersebut, ini yang tadi yang saya maksud ini adalah algoritma dari aktivitas memasak air. Karena apa? Karena urutannya jelas, kemudian langkahnya atau prosesnya itu logis, masuk akal, ya kan? Nah, begitupun nanti ketika kawan-kawan menyelesaikan masalah, itu gunakan langkah-langkah yang logis atau gunakanlah algoritma, ya kan? Eh, Selain ini, apa kira-kira contoh lainnya? Ada nggak yang mau kasih masukan kira-kira? Contoh algoritma. Di kehidupan kalian lah, apapun itu. Kita belum berhubungan dengan dunia komputer dulu. Kira-kira apa? Ada nggak? Bikin nasi goreng, Pak. Bikin nasi goreng. Boleh. Kayak mana kira-kira? Bima, bisa nggak diceritain sedikit? Pertama-tama kita siapin bahannya dulu, Pak. Nyiapin Siapin bahannya variabelnya dulu. dulu. Misalnya Oke. telur, nasi, Mm-mm. apa lagi? Oke. Bumbu-bumbu. Mm-mm. Udah. Terus kita siapin equipmentnya dulu. Oke. Ah, Alat-alatnya. ya, kayak yang tadi panci, kompor pasti udah Panci. siap. Ya, Hmm. habis itu barulah kita masukin, pertama masukin bumbunya dulu, Oke. terus Kalau masukin udah jadi telur. bumbunya ya. Kalau Iya, belum Pak. jadi kan mungkin di. Oke. Pakai Oke, bumbu next. jadi, Pak. Mm. Terus Oh, pakai bumbu racikan ya. Oke. iya, Mm. terus masukin telur, masukin nasi, diaduk-aduk. Habis itu setelah udah matang gitu, Pak, baru Iya, ditiriskan ke piring. piring. Oke. Baru dimakan. Nah, itu yang dimaksud dengan algoritma. Urutannya jelas, langkahnya jelas, dan masuk akal. Ya kan? Seperti itu. Nah, saya pengen kawan-kawan apa namanya memahami dulu pengertian dari algoritma. Oke, kembali saya share. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan algoritma ini dengan dunia komputer. Sebenarnya bagaimana algoritma di dunia komputer, ya kan? Tadi di sini disampaikan bahwa algoritma didefinisikan sebagai prosedur ya, langkah-langkah, cara-cara dari berbagai macam langkah, mulai dari perhitungan, kemudian penalaran secara otomatis, sampai pemrosesan data. Jadi kalau di dunia komputer itu hubungannya adalah mulai dari menghitung, kemudian menalar, ya kan? Kemudian memproses data hingga data itu nantinya dihasilkan. Kalau algoritmanya sesuai, kalau langkah-langkahnya benar, pasti datanya juga benar. Kira-kira seperti itu ya. Di sini juga dikatakan, saya kutip, algoritma juga diartikan sebagai metode yang diekspresikan lewat rangkaian dan instruksi yang dijabarkan untuk menghitung. Ini mungkin masih agak sulit dicerna, tapi ini beda dengan program. Algoritma dengan program itu berbeda. Singkatnya, kalau algoritma itu biasanya kalian implementasikan di flowchart. Ada yang tahu flowchart? Oh, Pak. Flowchart, Iya. flowchart tahu ya. Jadi Iya, Pak, biasanya, tahu. biasanya sebelum
kita membuat program, kita buat dulu flowchart-nya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mempermudah pada saat melakukan pemrograman. Jadi langkah-langkahnya itu kita sudah tahu dulu. Contohnya seperti ini. Ketika kita akan membuat flowchart bagaimana mengambil uang di ATM, ya kan? Pertama, siapkan kartunya, masukkan ke dalam mesin ATM, ya kan? Kemudian memasukkan PIN atau mungkin memilih bahasa dulu ya, pilih bahasa, kemudian memasukkan PIN, kemudian kalau misalkan mau ngambil uang, langsung masukkan nominalnya, ya kan? Nominalnya berapa, diambil, oke, baru keluar uangnya. Nah, flowchartnya seperti itu. Nah, itu kalau di dunia komputer ya, flowchart. Implementasinya itu mudahnya flowchart lah. Kalau kalian lihat flowchart kira-kira seperti itu. Atau mungkin kalau misalkan yang sudah bekerja, mungkin pernah tahu SOP, Standard Operating Procedure. Mungkin yang bekerja, mungkin saya yakin paham lah istilah ini ya, SOP. Jadi setiap pekerjaan itu ada SOP-nya, gitu. Supaya apa? Mengapa kita harus mengikuti SOP? Supaya nanti hasilnya itu sesuai, ya kan? Supaya hasilnya sesuai. Saya yakin di setiap pekerjaan kalian, apalagi kayak Bima yang sekarang bekerja di konstruksi, ya kan, di proyek ada SOP. Mau masuk kerja pagi ada SOP-nya, ya kan? Berada di wilayah bangunan ada SOP-nya, memakai apa namanya? Helm. Helm, ya kan, pakai helm pelindung, pakai rompi yang orange itu ya, rompi ini Ya. protektor gitu kan, pakai sepatu dan lain sebagainya. Ada SOP-nya gitu kan. Nah, SOP algoritma itu sama. Kalau di dunia komputer kita namakan biasanya implementasinya flowchart, buat flowchart. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Oke, Masih cukup aman, ya. Pak. Ya, Masih Pak. aman ya. Ya, Ya, ini Pak. masih muda. Oke, saya share kembali. Oke. Nah, ini nanti sejarahnya kawan-kawan bisa nanti baca sendiri. Eh, sejarahnya dari mana istilah algoritma, ya kan? Ini dari ilmuwan, seorang ilmuwan Muslim yang bernama Al-Khwarizmi ya. Nanti silakan dibaca. Ini hanya sejarah saja. Oke, selanjutnya adalah, nah, apa saja hal-hal yang harus dipertimbangkan atau apa saja yang apa saja yang mempengaruhi output yang dihasilkan dari algoritma. Pertimbangannya apa sih? Yang pertama adalah algoritma itu harus disusun secara logis dan sistematis. Bagaimana caranya? Umumnya orang menggunakan flowchart tadi, ya kan? Dari flowchart itulah nanti terlihat, ya kan? Dari SOP itulah nanti terlihat apakah itu logis, apakah itu sistematis. Sebelum sebelum masuk ke pemrograman. Yang kedua, setiap langkah di algoritma haruslah memiliki nilai benar ataupun salah. Kalau di flowchart itu, misalkan ada if else, ngambil duit. Kalau misalkan pinnya benar, silakan masuk. Kalau pinnya salah, maka akan looping dia. Minta lagi pin yang benar. Kira-kira seperti itu. Ya. Yang ketiga, dalam konteks tertentu, algoritma menjadi sebuah urutan langkah dan melakukan pekerjaan khusus. Ini jelas sih sebenarnya. Misalkan ketika mengambil uang tadi, ya kan, biasanya ada pilihan mau mengambil yang 50.000, 100.000 dan lain sebagainya.
pekerjaan khusus, ya kan? Kalau umum kan biasanya menunya banyak. Milih menu itu umum. Kalau khusus ya langsung eksekusi dia. Pencet 50.000 keluarnya 50.000. Kira-kira seperti itu. Yang keempat adalah pertimbangan pengambilan algoritma juga menjadi hal penting agar output yang dihasilkan baik. Ya tentu saja membuat algoritma itu harus disesuaikan dengan output yang diinginkan. Misalkan tadi kita sudah merencanakan bahwa mesin ATM ini akan mengeluarkan uang minimal 50.000, ya kan, maksimal 2.500.000 misalkan dalam pecahan 50.000 karena minimal 50.000 ya. Nah, jangan sampai salah, kita membuat algoritmanya 50.000 tapi rupanya di situ tidak terisi uang 50.000, kan ini nggak benar ya kan? Salah algoritmanya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah 4 pertimbangan ketika kita menyusun sebuah algoritma. Oke. Kemudian pertimbangan maaf, ini adalah 4 output berdasarkan hasil pertimbangan. Nah, pertimbangannya adalah ini saya ralat tadi ya. Ini adalah 4 output yang dihasilkan ketika algoritma itu dipertimbangkan dengan benar. Nah, pertimbangannya apa? Pertimbangannya yang pertama adalah bahwa algoritma itu benar tidak benar atau salahnya algoritma. Oke. Jadi jangan sampai membuat algoritma itu yang membingungkan atau ngambang atau tidak jelas. Algoritma itu kalau kalau di data ya, ada data itu yang sifatnya boolean, true atau false, benar atau salah, satu atau nol. Kalau mesin ATM itu kan begitu, dia do or nothing, ya kan, lakukan atau tidak sama sekali. Saya contohkan seperti ini, misalkan kalian sudah mengikuti prosedur masukkan PIN, kemudian kalian akan mengambil uang 100.000, sudah dipencet 100.000, tapi tiba-tiba kalian cancel prosedurnya, ya kan? Yang terjadi apa? Apakah mesin ATM mengeluarkan uang 100.000 atau mesin ATM mengcancel, membatalkan semua prosedur? Yang terjadi apa? Cancel. Uang di cancel. Artinya mesin itu mengcancel semua prosedur yang sudah dilakukan kan ya? Iya, Pak. Walaupun awalnya dia memilih uang 100.000, kemudian tapi akhirnya mengcancel requestnya tersebut, maka mesin akan mengcancel semua prosedur yang sudah dilakukan, ya kan? ATM itu do or nothing, lakukan atau tidak sama sekali. Nah, itu adalah benar tidaknya algoritma. Nah, pertimbangan yang kedua adalah perkiraan pencapaian algoritma. Jadi, kalau buat algoritma itu jangan panjang. Mau ngambil uang 100.000 aja ribet algoritmanya. Ya kan? Mau ngambil uang 100.000 itu ribet. Masukkan PIN, masukkan apa? Masuk dulu ke sini, masuk dulu ke sini, ya kan? Itu terlalu ribet, ya kan? Padahal hanya ingin mengambil uang 100.000, ya kan? Karena apa? Ini tidak efektif di dalam sistem. Nanti kalau berhubungan dengan sistem, kawan-kawan harus membuat algoritma seefektif mungkin. Yang sistem itu bisa langsung bekerja dengan cepat. Kalau perlu durasinya sangat cepat. Ngambil uang 100.000 butuh waktu 30 menit. Bubar nanti kan usernya. Jadi ngambil di ATM di bank tertentu. Cuman mau ngambil duit misalkan 100 atau 50.000. Cuman mesin itu bekerjanya selama 30 menit. Ya bubar ini lama-lama, ya kan? Seperti itu. Nah, itu pertimbangkan ya. Jadi nanti kalau membuat algoritma itu harus dipertimbangkan. Itu pertimbangan yang kedua.
Di sini dikatakan untuk mendapatkannya algoritma memerlukan aproksimasi atau hasil pendekatan. Jadi ketika nanti membuat sistem, ketika nanti algoritma itu akan diimplementasikan ke sistem, kawan-kawan harus paham dulu proses bisnis setiap sistem yang akan dibuat. Oke, jangan sampai sebenarnya hasilnya itu simple, hasilnya itu mudah, tapi algoritmanya ribet. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, pertimbangan yang ketiga adalah efisiensi dari algoritma itu sendiri. Nah, ini juga sama. Sebisa mungkin eh, berdasarkan waktu, berdasarkan memori, itu algoritma harus efisien. Jangan sampai membuat algoritma yang loopingnya sangat banyak. Mungkin bagi kawan-kawan yang sudah sering melakukan pemrograman, ya sudah sangat paham lah dengan istilah looping ya. Jangan sampai looping berkali-kali looping. Nested in nested. Jadi di dalam sarang ada sarang, di dalam sarang ada sarang lagi. Oke, tidak disarankan seperti itu. Oke, buatlah algoritma yang pas. Makanya dipikirkan dulu, diperhitungkan dulu supaya hasilnya maksimal. Sistem juga jadi tidak berat ya. Sistem juga jadi nggak berat. Memori juga tidak banyak seperti itu. Oke, efisiensi dari algoritma. Nah, ini adalah 3 pertimbangan ketika kita membuat sebuah algoritma. Yang pertama, benar tidaknya algoritma. Yang kedua, perkiraan pencapaian algoritmanya. Yang ketiga adalah efisiensi dari algoritma itu sendiri. Oke, saya stop sharing dulu. Saya kembali ke kelas. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya minum sebentar ya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, dua materi sudah kita lewati. Tidak ada? Saya lanjut lagi ya. Ya, Pak. Oke, sudah terlihat ya. Oke, nah ini masuk. Pak, jadi apa sih perbedaan algoritma dan program? Ya kan? Apa yang membedakannya? Orang kadang sering, saya yakin kawan-kawan anak-anak TI pasti sudah sangat paham ya. Tapi sedikit saya ulas kembali. Algoritma dan program itu berbeda. Perbedaannya apa? Kalau program itu sebenarnya hanya skrip saja, skrip yang dibuat oleh bahasa pemrograman. Di sini dijelaskan yang pertama adalah program itu deretan pernyataan dari komputer. Hampir semua bahasa pemrograman, misalkan kita bicara asumsinya adalah bahasa pemrograman yang basisnya OOP ya. Mulai dari Python, Java, dan lain sebagainya yang OOP ya, Object Oriented. Itu hampir hampir rata-rata outputnya kalau di algoritma, menggunakan algoritma, itu hasilnya sama, ya kan? Loopingnya di PHP seperti ini misalkan, ya kan? Di Python atau di Java juga sama nanti loopingnya seperti apa. Yang kedua, program itu ternyata program itu sama dengan algoritma plus bahasa pemrograman. Program. Kalian buat skrip apa, ya, itu ternyata berdasarkan hasil algoritma dan pemrograman. Saya contohkan seperti ini. Oke. Saya stop sharing dulu. Saya contohkan seperti ini.
Oke, kita misalkan seperti ini. Misalkan saya ingin menghitung, ya, oh sorry, saya nggak bawa ini lagi. Ini deh. Saya ingin menghitung sebuah persegi panjang. Oke, ini ada lebar, ini ada panjang. Oke, ini panjang dan lebar. Jadi kalau luas dari persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara sebuah aplikasi atau sistem itu membaca permasalahan ini, ya kan? Membaca ini ada masalah, ya kan? Bagaimana cara kita membaca luas dari sebuah persegi panjang yang memiliki lebar dan juga memiliki panjang. Oke, ternyata ada rumusnya. Rumusnya adalah panjang dikali lebar. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana caranya membuat aplikasi, membuat program untuk menghasilkan luas dari persegi panjang. Oke. Pertama adalah tentu saja misalkan karena ini ada dua variabel ya, ada tiga variabel lebar, panjang dan juga luas. Pertama tentu saja kita harus menginputkan memasukkan nilai panjangnya. Nilai lebarnya berapa? Misalkan 2. Masukkan nilai 2. Kemudian ini algoritmanya ya. Algoritmanya. Yang kedua, masukkan nilai panjangnya. Panjangnya misalkan 3. Kemudian kita membuat bahasa pemrograman, saya singkat saja BP. Itu L sama dengan panjang dikali lebar. Kemudian di sini kita akan cetak atau print, ya kan? Cetak misalkan print itu L. Ini bahasa pemrogramannya dan ini adalah algoritmanya. Masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar, masukkan nilai panjang, hitung luasnya, cetak hasil luasnya. Ini urutan ini tadi itu algoritma. Pemrograman di mana? Pemrograman sini, ya kan? L sama dengan panjang kali lebar. Cetak itu print kalau di Python ya, print L sekian. Oke. Saya kembali lagi. Makanya di sini dikatakan bahwa program itu terdiri dari algoritma dan bahasa pemrograman. Kira-kira seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Iya, Pak. Dan yang ketiga adalah program itu adalah implementasi dari bahasa pemrograman. Implementasinya, ya kan? Kemudian dalam prosesnya notasi algoritma bisa diterjemahkan ke dalam beragam bahasa pemrograman. Oke, maksudnya tadi seperti saya sampaikan. Jadi program itu misalkan asumsi kita adalah program yang basisnya OOP. Algoritma kita seperti apa, ya kan? Plus menggunakan bahasa pemrograman apapun, misalkan yang OOP, itu pasti hasilnya sama. Menggunakan PHP, menggunakan Python, Java, dan lain sebagainya, JavaScript. Hasilnya pasti sama, ya kan? Nggak jauh berbeda. 2 dikali 3 ya 6. Tinggal skripnya saja yang berbeda, ya kan?
Kalau di Python mungkin ada beberapa langkah, ya kan? Kalau di PHP mungkin 5 langkah, di Python hanya 2, tapi hasilnya sama. Seperti itu kan. Yang penting algoritmanya jelas. Algoritmanya jelas, bahasa pemrogramannya juga benar, hasilnya program yang benar. Nah, kemudian ada istilah, apapun bahasa pemrogramannya, keluaran algoritmanya selalu sama. Seperti yang saya tadi sampaikan, kalau rumus luas itu adalah panjang kali lebar, mau kita menggunakan bahasa pemrograman apapun, hasilnya sama. Panjangnya 2, lebarnya 3, hasilnya pasti 6. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau algoritma sudah jelas tadi. Kita sudah banyak berbicara bahwa ini adalah sebuah tahapan. Implementasinya adalah yang ada pada flowchart. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita masuk ke... Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, saya lanjut dulu ya. Kemudian ini fungsi algoritma. Oke, nanti bisa dibaca. Pada umumnya, algoritma itu tentu saja untuk membantu menyelesaikan suatu masalah. Oke, dengan adanya algoritma, semua masalah bisa diselesaikan dengan jelas. Yang kedua, tentu saja algoritma ini untuk menyelesaikan umumnya bisa menyelesaikan masalah yang rumit, ya kan? Kita tahu algoritmanya, oh ini bisa diselesaikan dengan cara yang mudah. Dan yang ketiga adalah kita bisa menggunakan algoritma itu untuk pengulangan, bisa berulang-ulang, ya kan? Dengan masalah misalkan seperti ini. Masalahnya berbeda. Cara mencari luas tadi untuk persegi adalah panjang kali lebar. Kita tahu algoritmanya. Masukkan panjangnya, masukkan lebarnya, hitung luasnya, keluarkan hasilnya. Oke. Nanti kalau misalkan ada permasalahan yang lain, misalkan kita diminta untuk menghitung volume kubus, misalkan volume adalah sisi kali sisi kali sisi kubus ya. Kalau balok panjang lebar kali tinggi. Kan ini algoritmanya sama ya. Masukkan panjangnya misalkan untuk volume balok. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Algoritmanya sama kan? Masukkan panjang, masukkan lebar, masukkan tinggi, keluarkan hasilnya. Yang persegi tadi juga sama, tapi tidak ada tinggi saja ya. Tapi kan bisa kita lakukan, ini hampir sama ya algoritmanya. Kira-kira seperti itu. Nah, tentu saja yang keempat adalah dengan adanya algoritma ini, tentu saja akan mempermudah programmer, ya kan, di dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Terutama untuk sistemnya, untuk membuat sebuah sistem atau aplikasi. Oke, lanjut. Oke, saya akan menyimpulkan yang saya simpulkan dari apa yang sudah saya jelaskan di atas adalah yang pertama, algoritma itu menjadi suatu hal penting di dalam memecahkan masalah maupun membuat pemrograman. Yang kedua adalah algoritma dan pemrograman saling berhubungan, meski memiliki pemahaman yang berbeda. Artinya, tadi seperti yang saya jelaskan di atas, pengertiannya berbeda, tetapi ini saling berhubungan. Oke, program adalah algoritma dan bahasa pemrograman. Kemudian kesimpulan yang ketiga, dalam dunia komputer dan matematika, algoritma menjadi pokok pembelajaran yang sudah semestinya dipahami oleh setiap orang yang mempelajarinya. Ini sudah pasti, dan ini sudah menjadi mandatori atau kewajiban bagi kawan-kawan yang berada di dunia komputer atau di sains ya. Tuh. Yang keempat, strategi algoritma adalah kumpulan metode atau teknik
untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan yang ditentukan. Yang dalam ini deskripsi metode atau teknik disebut dengan urutan atau langkah menyelesaikan masalah. Oke, saya stop sharing dulu sebelum masuk ke berikutnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya minum sebentar ya. Saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi, sedikit lagi materinya nih. Oke. Pada berikutnya, ini kita akan masuk ke algoritma brute force. Ini adalah yang pertama kali akan kita pahami, yaitu algoritma brute force. Nah, pengertiannya brute force adalah ini adalah algoritma yang lempeng ya. Kalau beberapa referensi mengatakan ini algoritma straightforward atau lurus-lurus aja ya untuk memecahkan masalahnya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya yang pertama adalah pernyataan masalah atau problem statement. Yang kemudian yang kedua adalah definisi konsep yang dilibatkan. Maksudnya apa? Yang pertama, algoritma brute force itu untuk memecahkan masalah dengan cara yang sangat sederhana sebenarnya. Ya, nanti kita lihat bagaimana caranya. Kemudian dia langsung dan juga jelas, nggak bertele-tele. Walaupun ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan brute force, tapi nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, brute force itu algoritma hanya mencocokkan string, oke, dan ditulis tanpa memikirkan peningkatan performa. Jadi dia tidak membutuhkan performa yang sangat bagus atau tidak memerlukan performa yang baik, dia hanya mencocokkan string. Oke, kira-kira kebayang nggak? Ini kira-kira algoritma yang digunakan untuk apa ini kira-kira? Bima atau ini siapa? Mukhoirin. Kira-kira kalau mencocokkan string itu untuk apa kira-kira? Yang kalian pikirkan apa kira-kira? Apa Pak ya? Nyocokin string kan String. kalimat Pak ya. Ya, betul, kalimat. Ya, bentuknya kalimat ya. Apa kira-kira? Untuk apa? Umumnya untuk apa coba? Nggak Oh apa-apa. itu apa namanya Pak? Yang buat jurnal biasanya kan ada kemiripan-kemiripan gitu mungkin Pak. Kemiripan. Jadi nyocokin string kalimat-kalimat yang ada gitu. Oke. Biasanya kan ya yang itu. Saya lupa namanya tuh. Similarity dari tulisan orang lain. Oh, Ya. plagiarism. Ya, plagiarism, Pak. Oh gitu, plagiarism. Oke, ya bisa. Jadi implementasinya itu bisa juga untuk menyocokkan key atau password. Ya Oh bisa iya, seperti itu. kejauhan saya Password. mikir. Ya kira-kira seperti itu. No problem, nggak masalah ya kan. Yang penting apa yang saya sampaikan sudah dimaksud ya. Dia hanya mencocokkan string saja. Bisa, plagiarism juga bisa gitu. Oke. Nah, algoritma ini sangat jarang dipakai dalam praktik, tapi berguna untuk kasus-kasus tertentu itu sangat berguna ini. Nah, tujuannya ada mata kuliah algoritma strategik ini tadi. Jadi kalian bisa menggunakan algoritma itu sesuai dengan masalahnya. Kira-kira seperti itu ya. Banyak algoritma, tapi mana yang paling cocok untuk masalah saya? Seperti itu, ya kan? Tadi misalkan yang nasi goreng, ya kan? Sama-sama masak nasi goreng, tapi yang satu pakai bumbu racik, yang satu misalkan pakai bumbu alami. Nah, ini kan beda ya perlakuannya, ya kan? Yang satu tinggal buka kemasan,
ya kan, bumbu ininya tinggal dimasukkan. Sementara kalau misalkan pakai bumbu alami dia harus dirajang dulu, dipotong dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Algoritma aja ada banyak, tapi gunakan sesuai dengan masalahnya. Kira-kira mana yang paling pas itu. Nah, rupanya brute force ini karena dia lempeng-lempeng aja, ya kan? Itu ya sangat jarang lah untuk kasus yang berat ini jarang digunakan. Tapi ada beberapa kasus memang ini cocok seperti itu. Oke. Bagaimana sih karakteristik dari algoritma ini? Nah, di sini dikatakan brute force itu dia tidak cerdas dan efisien, sudah pasti, ya kan? Ini tidak efisien, ya sudah pasti, ya kan? Brute force itu algoritma yang cerdas dan algoritma yang cerdas dan efisien. Kalau yang cerdas ini maksudnya adalah seperti ini. Dia langsung apa namanya? Straight. Jadi langsung kepada inti permasalahannya, ya kan? Nggak ribet, ya kan? Kalau efisien dikatakan efisien, beberapa orang mengatakan tidak efisien, tapi di dalam beberapa referensi yang saya gunakan ada juga yang mengatakan efisien. Nah, nanti efisiennya seperti apa? Nanti kita masuk ke contohnya ya. Tapi di sini saya katakan efisien, tapi nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, menentukan jumlah langkah yang besar, banyak, dan penyelesaiannya. Jadi, dia nanti banyak step yang dia lalui untuk mencapai solusi. Nah, dan tentu saja membutuhkan waktu yang berbanding lurus dengan langkah penyelesaiannya. Di sini ada kata-kata berbanding lurus. Berbanding lurus itu sama dengan perkalian. Jadi kalau misalkan 5 kali 2 itu 10, ya kan? Berbanding lurus. Ya kan? 10 itu sama dengan 5 kali 2. Semakin banyak langkahnya, ya semakin ini ya, semakin banyak proses yang harus dilalui. Tapi di sini dikatakan juga efektif. Oke. Kadang-kadang algoritma ini disebut juga algoritma naif. Yang kedua, algoritma brute force seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakefisiennya. Di sini dikatakan efisien, di sini tidak efisien. Tapi kalau mencari pola-pola dasar, keteraturan atau trik khusus, ini sangat membantu dan lebih efektif lagi sebenarnya, ya kan? Beberapa orang, yaitu tadi sesuai dengan masalahnya. Nanti kita masuk ke masalahnya. Untuk persoalan-persoalan yang kecil, kesederhanaan brute force lebih diperhitungkan daripada ketidakmangkusannya. Ketidakmangkusan itu maksudnya apa namanya? Inilah ketidakefektifnya tadi, ya kan? Algoritma brute force sering digunakan sebagai basis bila membandingkan beberapa alternatif algoritma. Meskipun brute force bukan merupakan teknik pemecahan masalah yang efektif, nah di sini dikatakan lagi tidak efektif. Namun teknik brute force dapat diterapkan pada sebagian besar persoalan. Oke, jadi ini kita diminta untuk membayangkan ada masalah besar, ya kan, yang tidak bisa dipecahkan dengan teknik selain teknik brute force, ya kan? Ada. Nanti banyak sebenarnya persoalannya, ya kan? Nah, algoritma brute force seringkali lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih. Nah, contohnya tadi benar itu yang plagiarisme itu. Itu kalau misalkan ya kan kita menggunakan algoritma lain lah. Kalau brute force ini kan benar-benar dia mencocokkan. Misalkan gini, kalian menulis kata seperti ini, misalkan saya sedang belajar algoritma strategik pada hari Jumat, ya kan? Kita ingin tahu apakah kata-kata ini pernah digunakan sebelumnya, ya kan? Atau mudahnya begini deh, mudahnya begini. Ini mudahnya ya. Kalau kalian mengetik tulisan di WhatsApp, ya kan? Misalkan
kalian pernah menggunakan kata-kata kalau, ya. Ketika kalian ingin mengulangnya lagi, baru nulis KAL itu biasanya apa namanya eh, di papan board itu sudah memunculkan ya, Ya. benar nggak? Iya, kira-kira seperti itu ya, kira-kira seperti itu, ya kan? Apa yang tinggal dicocokkan aja. Oh, orang ini sering menulis kal, sistem sudah membaca ini pasti kalau, ya kan? Nah, Ya, kira-kira seperti itu. Sama juga dengan teknik plagiarism tadi itu. Cocokkan semuanya. Benar-benar kalau orang ini benar-benar jiplak kata-kata ini, pasti akan kelihatan. Jiplak, benar-benar jiplak, ya kan? Seperti itu. Efektif. Ini dibilang efektif nggak? Efektif, ya kan? Kita pengen tahu ini jiplak apa enggak? Plek, ya kan? Efektif. Kelihatan jelas ini. Plagiarism. Dengan apa? Dengan teknik brute force, dengan algoritma brute force. Tapi ada juga yang tidak efektif, ya kan? Seperti apa? Nanti kita kasih contohnya. Nah, ini cara kerjanya seperti apa? Mudah saja. Brute force itu mencocokkan pattern pada awal teks. Pattern itu pola. Jadi brute force itu menentukan polanya dulu. Yang dimaksud dengan pola apa? Ya tadi, ya kan? Kalau misalkan kalian sering mengetikkan kata kalau di WhatsApp, itu polanya, ya kan? Polanya itu yang jadi acuan. Selanjutnya kalau ada kata yang baru, baru kal, nanti dicocokkan. Kal ini nyocoknya dengan apa? Dengan kata pattern apa? Oh kalau ini kan. Seperti itu kira-kira. Pattern itu modelnya, polanya dulu, polanya dibentuk, ya kan? Kemudian dia mencocokkan dari kiri ke kanan dan mencocokkan karakter per karakter pattern. Oke. Kalau nggak cocok, dilewatin. Geser, geser seperti itu. Algoritma kemudian terus menggeser pattern sesuai dengan sebesar satu ke kanan. Geser, geser, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah implementasinya. Misalkan ini adalah patternnya. Jadi patternnya itu G, C, A, G, A, G, A, G. Dan ini adalah teks yang mau dicocokkan. Ya kan? Ada teks. Ya kan? Ada teks seperti ini. Ya kan dicocokkan. Patternnya dicocokkan, ya kan? Digeser. Oh ini pas, ini pas, ini pas, ini tidak pas, ini apa lagi, ini pas dan seterusnya, ya kan? Ini nggak cocok dan ini digeser. Nah, karena ini nggak pas, nggak sesuai, ini digeser, ya kan? Digeser. Ini G sama C nggak pas, digeser lagi nih, digeser lagi. Nah, terus ini dilakukan terus sampai ada pola yang ada teks yang sesuai dengan pola, ya. Mana nih yang sesuai dengan pola? Nggak ada ini. Oh ini G C A G. Oh ini ya, geser berapa kali baru dia pas ini. G C. Nah ini nggak pas. Ini geser sini lagi G-nya nggak pas juga baru geser sini, ya kan? Nah ini kira-kira apa namanya? Kalau tadi plagiarism efektif ya. Nah ini kira-kira implementasi ini di mana ini? Kira-kira bisa nggak ngebayangin? Coba bisa nggak dibayangkan untuk apa misalkan yang seperti itu? Cocokin, oh nggak pas. Geser lagi, nyocokin. Apa kira-kira? Untuk apa itu kira-kira? Apa Bentar, kira-kira? bentar, Pak. Lagi loading. Lagi loading. Misalkan untuk apa? Kalau orang mau buka berangkas itu loh, ya kan? Mau buka berangkas itu kan? Cek cek tek 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 tek. Saya belum pernah buka berangkas sih, tapi kalau kayaknya sih pas lah itu kalau ya buka berangkas kan ya. Tek 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 tek. Ah ini pas, ya kan? Mungkin seperti itu ya. Belum belum pernah buka berangkas, nggak punya berangkas soalnya.
ya kan? Tapi kira-kira seperti itu ya. Dia nyocokin satu-satu. Nyocokin. Oke. Nah, tapi ini butuh waktu yang lama, ya kan? Nggak efektif, ya kan? Itu tadi ada yang untuk persoalan tertentu efektif, tapi ada untuk kasus tertentu ya tidak efektif juga, ya kan? Pengennya maling itu sekali masukin langsung cocok, ya kan? Maling yang Iya, mau buka berangkas, tapi rupanya iya, rupanya berangkas ini menggunakan teknik brute force. Makanya malingnya agak butuh waktu yang lama sampai akhirnya ketangkep kan dia. Dia salah-salah alarmnya udah bunyi dulu kan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah yang diselesaikan oleh brute force. Oke, saya masuk ke kesimpulan, oke, bahwa brute force itu adalah kurang efektif dalam proses pencarian, namun eh, sangat efektif untuk sebagian besar persoalan ya tertentu lah ya. Ini kesimpulannya ini untuk kasus tertentu lah ya kan. Bisa efektif, bisa tidak efektif itu tergantung dari kasusnya seperti apa. Yang kedua, algoritma ini membutuhkan waktu yang sebanding lurus dengan jumlah langkah penyelesaiannya. Ya tentu saja ya. Jadi kawan-kawan bisa bayangkan ya kan, langkahnya 10 kali ya kalau satu kali langkah itu misalkan 2 menit ya misalkan langkahnya 5 kali berarti 2 kali 5 dia butuh 10 menit untuk menyelesaikan masalah itu gitu kan. Nyocokin langkah pertama ya kan, nyocokin, oh nggak pas waktunya 2 menit, coba yang kedua. Nah kira-kira seperti itu. Jadi makanya dikatakan berbanding lurus dengan langkah penyelesaiannya seperti itu. Oke. Oh tadi belum saya share ya? Belum saya share ya? Cari ya kesimpulannya. Saya share dulu. Jadi, nah ini kesimpulannya adalah seperti ini. Algoritma brute force adalah algoritma yang kurang efektif dalam proses pencarian. Namun, algoritma ini dapat diterapkan untuk sebagian besar persoalan. Ya tadi itu, ada yang efektif untuk kasus tertentu, tapi juga banyak juga tidak efektif untuk kasus tertentu. Ya, tergantung kasusnya seperti apa. Yang kedua, algoritma ini membutuhkan waktu yang sebanding lurus dengan jumlah langkah penyelesaiannya. Ya tadi saya katakan, misalkan sekali langkah, sekali tahapan itu dia 2 menit, sementara untuk menyelesaikannya itu 5 kali langkah, berarti 2 kali 5, jadi sekitar 10 menit. Ya, nah ini berbanding lurus, maksud dari berbanding lurus itu seperti itu. Oke, oh sudah habis ininya apa materinya. Oke, saya stop sharing. Saya kembali ke kelas. Silakan kawan-kawan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Bima Aman, mungkin? Pak. Aman, Aman Pak. ya? Iya, masih aman. Mau Alhamdulillah. khairin? Gimana mau khairin? Mic-nya mati itu, Pak. Oh, mic mati ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti atau pakai chat. Ada chat nggak nih? Coba kita lihat. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada chat. Oh ya, silakan kalau pakai chat nggak apa-apa kalau mau. Oke, mungkin kawan-kawan, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya perkuliahan hari ini. Nanti informasi apapun akan saya infokan di LMS, termasuk materi hari ini, ya kan? Ini saya record, ya kan? Nanti bagi kawan-kawan yang tidak hadir bisa melihat. Kemudian materinya juga nanti saya berikan. Kemudian jangan lupa nanti segera kirimkan artikel yang akan dipresentasikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran malam ini. Tetap semangat. Bagi yang mau hadir offline minggu depan, silakan.
Insya Allah saya ada di kelas ya kan. Seperti itu. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya. Sampai jumpa minggu depan. Oke, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Izin live, Pak ya. silakan ya.